Mas Tommy, Pak Dubes, apa kabar? Selamat malam, sehat selalu? Selamat malam, Aiman. Alhamdulillah sehat. Iya, jadi benar pemerintah Singapura akan menganggap COVID-19 layaknya flu biasa. Ya, tentu Singapura memang harus bersiap seperti tadi disampaikan oleh Perdana Menteri. Jadi kalau kita lihat Singapura sebetulnya sejak Juni sampai bulan Mei, kasusnya itu terus menurun sehingga kemudian ada semacam euforia. Bahkan pemerintah pun membuka kelonggaran, bahkan orang bisa 8 orang pergi bersama dan kemudian makan di luar. Tetapi tanggal 8 Mei ditemukan varian baru B1617 dan tanggal 12 Mei dilakukan pengetatan kembali di mana orang tidak boleh makan di luar, tidak ada tempat untuk kebugaran, bioskop ditutup, dan orang hanya boleh keluar 2 orang maksimum. Ini yang membuat kemudian masyarakat Singapura kembali dihadapkan kepada yang disebut dengan heightened alert, dan itu yang membuat mereka kemudian harus tinggal di rumah. Baru tanggal 14 Juni yang lalu ditingkatkan 5 orang boleh bersama-sama, tetapi makan di restoran masih dibatasi 2 orang. Muncul pertanyaan dari masyarakat Singapura, sampai kapan ini? Nah, ini yang sebetulnya yang disampaikan Perdana Menteri, disampaikan oleh para menteri itu adalah jawaban terhadap pertanyaan masyarakat, sampai kapan? Nah, jawabannya adalah satu saat nanti, setelah tentunya WHO mencabut status pandemi, bukan berarti COVID-19 itu tidak ada. COVID-19 akan ada menjadi endemi, tetapi kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Itu sebetulnya pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah Singapura, bahwa kapan satu saat nanti itu, ya tentunya melihat perkembangan yang ada di dunia, termasuk keputusan yang akan ditetapkan oleh WHO. Begitu, Aiman. Iya, meskipun saya juga harus mengutip pernyataan dari Menteri Kesehatan Singapura, Ong Yeng Kung, yang menyatakan, saya bacakan sedikit izin Bung Tommy. Every year, many people catch the flu. The overwhelming majority recover without needing to be hospitalized and with little or no medication. But a minority, especially the elderly and those with comorbidities, can get very ill and some succumb. Saya terjemahkan, setiap tahun banyak orang terkena penyakit flu. Mayoritas tidak memerlukan masuk ke rumah sakit dan sedikit bahkan yang sama sekali, bahkan sebagian ya, sama sekali tidak perlu obat. Hanya sebagian kecil, khususnya orang tua, lansia, dan mereka yang punya penyakit penyerta dapat berujung parah dan sebagian meninggal. Ini yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan oleh Singapura, yang menyatakan bahwa arahnya bahwa ya sudah berdamai dengan COVID, tapi kemudian ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Benarkah itu? Betul. Jadi kalau kita ingat, Aiman, tahun lalu Presiden Jokowi sebetulnya juga sudah menyampaikan pandangan yang sama, bahwa kita satu saat harus hidup berdampingan dengan COVID. Tetapi kan kemudian di Indonesia isunya digoreng menjadi kepentingan yang lain. Tapi sebetulnya pesan yang disampaikan oleh Menteri Ong Yeng Kung sama juga, bahwa COVID-19 ini tidak pernah akan hilang, tidak bisa dieradikasi. Dia akan tetap ada, dan kita satu saat pasti akan kemudian tertular. Persoalannya adalah bagaimana kemudian jangan sampai parah dan jangan sampai fatal. Nah, pelajaran terpenting setelah B16 masuk di Singapura itu adalah lembaga riset Kementerian Kesehatan Singapura mendapati fakta bahwa orang yang terinfeksi kalau sudah divaksinasi, mereka memang betul-betul kurang sakitnya dan fatalitasnya juga rendah sekali. Karena itu kebijakan yang dilakukan oleh Singapura adalah sekarang bagaimana semua warga pada akhir Juli nanti setidak-tidaknya sudah 1 kali mendapatkan suntikan atau mendapatkan vaksin. Pada 9 Agustus ketika merayakan kemerdekaan Singapura, 2/3 rakyat Singapura diharapkan sudah fully vaccinated. Itu sebetulnya agenda besar yang dilakukan oleh Singapura. Oke, jadi mendekati herd immunity pada tanggal 9 Agustus saat Hari Kemerdekaan Singapura. Betul. Dan itu persiapan yang dilakukan. Saya dengar juga bahwa persiapan pertama tadi vaksin seperti yang Pak Dubes katakan. Persiapan kedua adalah ketika mau berkunjung ke restoran, ke tempat umum dan sebagainya, ada kerumunan, maka diharuskan tes. Seperti apa pelaksanaannya, Pak Dubes? Tidak, jadi sebetulnya sekarang ini kembali lagi sudah mulai orang itu kalau merasa badannya tidak enak, itu dimungkinkan untuk melakukan tes sendiri. Bahkan tes untuk
dengan do by yourself itu sudah dijual di apotek-apotek. Oke. Jadi dimungkinkan masyarakat itu untuk mengetes kalau badannya merasa tidak enak, takut ini karena COVID, kemudian bisa periksa sendiri. Tetapi kemudian kalau ada kasus orang sudah positif COVID, sekali lagi di Singapura ini kita menggunakan digital tracing. Karena itu yang disampaikan oleh Perdana Menteri, 3 hal yang diterapkan oleh Singapura. Digital tracing, testing, dan treatment. Treatment itu adalah vaksinasi. Oke, Anda tadi menunjukkan sedikit digital tracing. Bisa Anda ceritakan Pak Dubes soal itu? Jadi ini, semua warga Singapura itu harus membawa yang namanya digital tracing. Digital tracing ini disetting oleh pemerintah Singapura. Pendekatannya adalah menggunakan Bluetooth. Orang yang melakukan kontak erat itu adalah kalau orang berdekatan dengan orang yang positif dalam jarak kurang dari 2 meter, minimal 15 menit. Ini yang menyebabkan mengapa di Singapura, seperti kemarin tanggal 12 tiba-tiba ada kasus 1 orang ditemukan positif COVID di Ion. Itu tanggal 12 sampai tanggal 16, di Ion itu semua tokonya ditutup, mallnya ditutup, dan semua orang yang bekerja dan pernah berkunjung diminta untuk melakukan tes swab. Bagaimana mengetahui orang itu datang? Dari digital tracing ini. Ini yang saya kira menjadi salah satu tools yang dipakai oleh Singapura, mengapa mereka testing itu bisa dilakukan dengan sangat agresif, karena mereka mempunyai database untuk mengetahui siapa orang yang perlu di-testing atau tidak di-testing. Jadi begini Mas Tommy, kalau seandainya Mas Tommy jalan keluar misalnya, ke Orchard Road misalnya begitu ya, lalu kemudian sempat ngobrol dengan teman 15 menit, dengan jarak kurang dari 2 meter, tanpa kemudian harus lapor dan sebagainya, alat itu bisa mendeteksi bahwa Mas Tommy harus kena tracing dan harus kemudian diperiksa. Di Singapura itu, Aiman, nanti akan ada SMS dari MOH. Jadi Kementerian Kesehatan itu setiap hari memberitahukan ke setiap warga, berdasarkan data Bluetooth yang ada di Kementerian Kesehatan, Anda diminta untuk tes di klinik terdekat, karena Anda pernah berdekatan dengan orang yang positif COVID. Jadi modelnya seperti itu. Ini yang membuat, sekali lagi tidak pernah dikatakan di mana tempatnya, bertemu dengan siapa, tetapi sekali lagi kerahasiaan pasien itu ditutup. Tetapi orang yang dikhawatirkan terinfeksi, mereka dengan cepat diminta untuk melakukan testing, dan kalau tidak melakukan itu adalah pidana. Oh, pidana. Jadi bisa kena denda dan lain sebagainya, bahkan kurungan. Betul. Ya, jadi orang kalau sudah dipanggil SMS, terima SMS untuk melakukan testing, kita tidak melakukan testing, maka itu dianggap pelanggaran, bisa dendanya uang atau bahkan bisa dipenjara. Termasuk juga untuk ekspatriat seperti Mas Tommy misalnya? Semua. Jadi kemarin, Aiman, ada 8 orang warga negara Inggris, mereka melakukan breach the regulation dengan berkumpul bersama, foto tidak pakai masker, itu otomatis mereka itu diusir dari Singapura dan dilarang seumur hidup bekerja di Singapura. Luar biasa. Dan itu sanksi yang luar biasa berat ya. Dan mereka berani untuk melakukan itu karena sekali lagi pemerintah Singapura menerapkan prinsip sekarang itu kesehatan paling utama dan semua orang harus ikut menjaga keselamatan orang lain dengan menerapkan protokol kesehatan. Siapapun yang melanggar protokol kesehatan adalah denda uang atau kemudian pidana. Tadi Mas Tommy, saya tertarik dengan alat itu. Terus terang itu kemudian menjadi hal yang baru untuk kemudian kita pelajari. Itu kalau saya lihat itu tersambung dengan Bluetooth di handphone, betul ya Mas Tommy ya? Betul, betul. Kalau seandainya dia lupa membawa itu atau dia sengaja tidak membawa itu karena mungkin dia ingin bertemu dengan teman, berkumpul dengan teman tanpa masker misalnya, apa yang terjadi? Di Singapura itu kalau kita lupa bawa ini, di handphone kita bisa di-download namanya Trace Together. Dan semua orang harus mendownload Trace Together. Bahkan di Singapura semua warga sekarang memiliki yang namanya SingPass. SingPass itu merupakan data seperti KTP di mana kemudian segala sesuatu mengenai data kita untuk kepentingan berobat, untuk kepentingan apapun ada di sana. Itu yang sekali lagi diterapkan di Singapura, semua orang diminta untuk comply karena ini adalah bagian untuk menjaga keselamatan bangsa dan negara. Dan ketika itu tidak membawa maka tidak bisa melakukan apapun, transaksi dan lain sebagainya. Kita tidak pernah bisa masuk ke tempat publik. Jadi kalau kita lupa membawa ini, tidak membawa HP, kita tidak bisa masuk ke mall, tidak bisa masuk ke tempat kerumunan orang. Kita hanya bisa di luar, jalan-jalan, tapi harus menggunakan masker, setelah itu pulang ke rumah. Oke, baik.
Baik, terakhir Mas Tommy, apa yang bisa diambil pelajaran dari Singapura di luar tadi ada perangkat racing tadi yang bisa kita pelajari untuk Indonesia saat ini yang tengah tinggi angkanya? Aiman, yang paling penting, belajar dari pengalaman Singapura ketika ditemukan B1617. Virus itu sebetulnya tidak pernah berpindah. Yang berpindah itu adalah ketika orang yang menjadi carrier itu jalan-jalan. Karena itu yang dilakukan oleh Singapura, bagaimana mobilitas orang itu dibatasi. Nah, sekarang dalam kasus Indonesia, kalau kita mau menurunkan angka penularan dan positivity rate kita turun di bawah 5%, maka mau tidak mau, kita harus minta pada seluruh warga, jangan keluar rumah kalau tidak penting. Atau kalau keluar, seperti di Singapura, dibatasi hanya 2 orang. Menggunakan masker itu kewajiban. Kalau kemudian kita paling tidak 2 minggu, Aiman, kita semua orang berdisiplin untuk tidak keluar rumah, maka virus itu akan mati dengan sendirinya karena tidak ada carrier yang bisa memindahkan. Nah, ini yang saya kira menjadi sangat penting. Yang kedua adalah di Singapura itu multi-ministry task force. Itu menterinya boleh berganti. Tadi misalnya Aiman menyebut Menteri Gan Kim Yong. Itu Menteri Kesehatan yang lalu. Tetapi tanggal 15 Mei, beliau pindah menjadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Yang menarik di multi-ministry task force, Menteri Gan Kim Yong itu tetap menjadi co-chair. Jadi Menteri Kesehatan itu tetap mengikuti kepada Menteri Gan. Mengapa? Karena Menteri Gan dinilai sudah 1 tahun lebih berpengalaman bagaimana menangani COVID. Jadi kekompakan di dalam kabinet, kemudian kedisiplinan warga, penerapan aturan secara tegas, dan sekali lagi penggunaan teknologi ini, Aiman, yang memungkinkan Singapura bisa mengendalikan, dan dengan itu mereka sekarang bersiap-siap untuk bagaimana hidup dengan new normal itu. Iya, jadi mereka punya rencana, bukan cek kosong, artinya mereka memang mempersiapkan betul untuk ke sana, tidak serta-merta mereka kemudian melakukan itu dan menganggap sebagai flu biasa. Artinya sudah ada perhitungan yang detil, perhitungan yang rigid soal ini, termasuk juga tadi perangkat, apa namanya Mas Tommy itu? Ini namanya Trace Together. Ini namanya Trace Together. Trace Together. Oke. Ya. Menggunakan Bluetooth dan terhubung dengan handphone masing-masing orang di sana. Betul sekali, Aiman. Baik. Terima kasih Mas Suryo Pratomo, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Terima kasih Mas Tommy, salam untuk keluarga besar Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana. Sehat selalu untuk kita semua dan juga bangsa Indonesia.